Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Apakah baik-baik aja? Baik. Oke, di sini ada yang sudah kenal sama Ibu? Belum. Oke, kita perkenalan dulu ya anak-anak. Oke, perkenalkan, nama Ibu Maria Ulfa. Ibu biasa dipanggil Ibu Maria, dan di sini Ibu ngajar kelas 11 IPS. Di sini mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan yaitu ekonomi. Nah, di sini ada yang tidak hadir. Tidak ada. Ibu absen dulu ya. Nurul Hidayah, Hadir. Lu? Hadir. Oke, hadir semua ya. Ibu mau tanya di sini siapa ketua kelasnya? Oke, untuk ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Silakan untuk ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, langsung aja dibuka halaman 4 ya. Sudah? Nah, di sini Ibu akan mengajar 3 materi untuk hari ini. Pertama, ketenagakerjaan, kedua, pembangunan ekonomi, dan ketiga, pertumbuhan ekonomi. Di sini ada yang tahu ketenagakerjaan? Belum. Belum. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai ketenagakerjaan. Nah, di sini ketenagakerjaan dijelaskan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, sesudah, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Nah, jadi tenaga kerja itu adalah objek. Jadi objek itu adalah tenaga kerja itu adalah kita sebagai objeknya, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Terus selanjutnya, nah, kita akan mempelajari konsep ketenagakerjaan. Di sini ada 4 konsep untuk ketenagakerjaan. Pertama, tenaga kerja, manpower. Kedua, angkatan kerja, labor force. Dan ketiga, kesempatan kerja, demand of labor. Dan terakhir, pengangguran. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai pengertian dan penjelasan dari 4 tadi ini. Nah, di sini untuk yang pertama tenaga kerja dulu. Tenaga kerja terbagi menjadi 3, tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Dan terakhir tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, Ibu akan jelaskan dulu tenaga kerja terdidik itu seperti apa. Jadi, tenaga kerja terdidik itu yaitu tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Oke, contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti guru, dosen, mekanis, dan lain-lain. Terus untuk tenaga kerja terlatih. Nah, untuk tenaga kerja terlatih ini sendiri yaitu membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu. Contohnya sopir, montir, tukang les, juru masak, dan tukang ledeng. Terus yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Seperti apa? Jadi, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan keterampilan atau pelatihan secara khusus. Contohnya seperti apa? Buruh pabrik. Nah, selanjutnya untuk angkatan kerja. Nah, di sini Ibu akan jelaskan mengenai angkatan kerja. Nah, selanjutnya angkatan kerja. Nah, di sini angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja itu adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Jadi, untuk angkatan kerja itu adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja. Seorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Itu disebut dengan angkatan kerja. Nah, untuk menghitung angkatan kerja itu, antara lain penduduk yang masih sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, orang yang lumpuh total, serta orang yang tidak mau dan tidak mau bekerja. Jadi untuk menghitungnya
tingkat partisipasi angkatan kerja itu sama dengan angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia 15 tahun dikali 100%. Maka kalian akan menemukan CPAK. Nah, selanjutnya kesempatan kerja atau demand of labor. Nah, untuk kesempatan kerja di sini adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Jadi, kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja, atau dapat juga dikatakan ketersediaan lapangan kerja untuk yang memerlukan pekerjaan. Jadi, kesempatan kerja ini seperti kalian mencari lowongan pekerjaan. Nah, nanti kalian akan dapat pekerjaan di lowongan pekerjaan itu. Nah, itu namanya disebut dengan kesempatan kerja. Nah, selanjutnya, nah di sini pengangguran. Pasti kalian sudah tahu mengenai pengangguran itu, yaitu orang yang tidak bekerja. Nah, pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama 1 minggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, jadi untuk pengangguran itu diartikan orang yang tidak bekerja sama sekali maupun meskipun mampu bekerja. Paham lo? Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dibagi menjadi 5. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan keterampilan karyawan. Keempat, meningkatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai ini tersebut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pertama, meningkatkan kualitas pendidikan itu terbagi lagi menjadi 2, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi untuk pendidikan yang formal itu terstruktur dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan untuk non formal itu yaitu pendidikan di lingkungan sosial yang berbentuk belajar secara mandiri. Nah, untuk yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, jadi upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sini, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sini yaitu untuk yang dimaksud untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Nah, masyarakat dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan kesehatannya. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan sarana kesehatan yang memadai, memperbaiki sistem sanitasi, meningkatkan gizi keluarga dan masyarakat, serta memberikan jaminan sosial. Terus untuk yang ketiga, meningkatkan keterampilan karyawan. Nah, di sini tenaga kerja merupakan faktor produksi penting dalam kelangsungan proses produksi suatu perusahaan. Nah, jadi mengapa kita harus meningkatkan, mengembangkan keterampilan karyawan ini? Diharapkan agar faktor produksi ini perlu ditingkatkan kualitasnya agar mencapai produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, meningkatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, untuk meningkatkan jaminan K3, suatu perusahaan melakukan kegiatan antara lain membentuk tim K3, mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan inspeksi. K3, memeriksa kesehatan tenaga kerja secara berkala. Dan yang terakhir, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Mengapa kita harus menumbuhkan jiwa kewirausahaan? Agar tenaga kerja itu makin produktif, makin berinovasi, dan makin kreatif. Nah, maka kita dianjurkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan tersebut. Jadi angkatan kerja dapat bekerja secara mandiri. Nah, selanjutnya mengenal sistem upah. Nah, di sini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Terbagi menjadi 5. Pertama, upah menurut waktu. Kedua, upah menurut satuan hasil. Ketiga, upah borongan. Keempat, upah sistem bonus. Dan yang terakhir, upah sistem mitra usaha. Jadi Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai uraian dari sistem upah mengenai upah tadi. Pertama, upah menurut waktu. Jadi di sini upah menurut waktu itu dihitung berdasarkan lamanya seseorang bekerja. Misalnya kalian bekerja dari jam 1 sampai jam 12.
enggak, bukan. Dari jam 8 sampai jam 12. Jadi itu sekitar 5 jam. Nah, 1 jamnya kalian akan diupah selama 10.000. Jadi 5 jam 50.000. Itu tergantung dari waktu yang berapa lama kalian bekerja. Nah, contohnya di sini pekerjaan bangunan yang dibayar per hari atau per minggu. Nah, ini contoh untuk pekerjaan bangunan. Lain lagi contohnya untuk guru honorer. Nah, untuk selanjutnya upah menurut satuan hasil. Jadi, upah menurut satuan hasil ini berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang dalam jangka waktu tertentu. Misal, kalian bekerja di suatu pabrik dan pabrik menargetkan kalian harus memproduksi barang selama 300 dalam 1 hari. Nah, di situ apabila kalian memenuhi target itu, maka kalian akan diupah menurut hasil yang kalian hasilkan tersebut. Atau pemetik daun teh yang dihitungnya per kilo selama memetik itu. Nah, terus upah borongan. Nah, di sini ditetapkan sesuai kesepakatan di antara pekerja dan pihak pemberi kerja sebelum dimulainya suatu pekerjaan. Contohnya adalah upah bangunan sebuah rumah yang ditetapkan pada awal pengerjaan, misalnya 25 juta. Dengan sistem upah ini suatu pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Jadi sesuai dengan target dari yang pemberi kerja tersebut, seberapa mampu mereka memberikan upah kepada kalian dan seberapa mampu juga kalian menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dari pemberi kerja tersebut. Terus upah sistem bonus. Nah, di sini berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan si pekerja. Terus upah sistem mitra. Nah, upah sistem mitra ini diberikan kepada para pekerja yang sekaligus menjadi mitra usaha perusahaan bersangkutan. Sampai di sini ada yang tidak paham? Paham? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ada yang bisa membacakan? Nurul, silahkan bacakan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ya, terima kasih Nurul. Nah, jadi untuk pembangunan ekonomi itu berkaitan dengan pendapatan per kapita real, yaitu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Nah, jadi untuk pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk mengalami peningkatan dalam jangka waktu panjang. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini ada 2 faktor, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, di sini akan Ibu jelaskan untuk faktor ekonomi, yaitu faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi meliputi modal, tenaga kerja, kekayaan alam, teknologi dan kewirausahaan, pasar dan sistem perekonomian. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi, yaitu pelaksanaan pembangunan ekonomi didukung faktor-faktor non-ekonomi yang meliputi lingkungan sosial budaya, kondisi kestabilan dan keamanan negara, birokrasi yang luas, serta etos kerja masyarakat dan pemerintah. Dan selanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, di sini terbagi menjadi 4, PDB meningkat, PDB per kapita meningkat, indeks kualitas hidup meningkat, serta indeks pembangunan manusia meningkat. Nah, jadi Ibu akan jelaskan satu persatu lagi. Nah, untuk yang pertama, PDB bruto meningkat. Nah, jadi keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, pada tingkat wilayah provinsi yang terdapat di Indonesia, istilah PDB tersebut disebut Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Nah, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika PDB mengalami pertumbuhan atau meningkat dari tahun ke tahun. Jadi
suatu daerah dikatakan daerah itu meningkat atau suatu negara dikatakan negara itu meningkat apabila pendapatan per kapitanya terus meningkat dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang panjang. Terus PDB per kapita meningkat. Nah, untuk PDB per kapita meningkat itu yaitu merupakan ukuran PDB yang dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu negara selama jangka waktu tertentu. Nah, tingkat pendapatan per kapita ini menggambarkan pembangunan ekonomi karena memperhitungkan jumlah penduduk dan mencerminkan taraf hidup penduduk di suatu wilayah. Jadi pembangunan ekonomi itu dikatakan berhasil jika pertumbuhan pendapatan per kapitanya naik terus-menerus sejalan pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi semakin banyaknya jumlah penduduk atau pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat, maka pendapatan per kapitanya akan meningkat dan sebaliknya. Nah, untuk yang ketiga, indeks kualitas hidup meningkat. Nah, untuk indeks kualitas hidup meningkat yaitu digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Mengukur tingkat indikator antara lain kematian bayi, terus angka harapan hidup mulai umur 1 tahun dan tingkat melek hidup. Jadi pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika indeks kualitas hidup masyarakat meningkat. Jadi kematian menurun dan jumlah harapan hidup meningkat. Nah, kan dikatakan indeks kualitas hidup meningkat. Terus yang terakhir, indeks pembangunan manusia meningkat, di mana di sini itu merupakan indeks gabungan dari indeks harapan hidup yang tadi, terus indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak. Jadi digunakan untuk mengelompokkan sebuah negara sebagai negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Nah, selanjutnya, di sini masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi terbagi menjadi 4. Pertama, kemiskinan. Kedua, pengangguran. Terus ketiga, tingkat inflasi tinggi, dan terakhir kerusakan sumber daya alam. Nah, di sini kemiskinan. Kemiskinan pasti kalian sudah tahu. Kemiskinan adalah keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Jadi mereka bahkan untuk makan satu hari aja mereka harus kerja keras dulu untuk menghasilkan makanan, untuk bisa membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu pun ada yang nggak makan sama sekali. Terus untuk pengangguran. Nah, pengangguran di sini sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Untuk pengangguran itu diartikan orang yang tidak bekerja meskipun mampu bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Terus untuk yang ketiga, tingkat inflasi yang tinggi. Nah, di sini inflasi merupakan fenomena ekonomi berupa kenaikan harga barang secara umum terjadi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Dan yang terakhir, kerusakan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia jumlahnya melimpah, sangat banyak, dan negara kita termasuk negara terkaya untuk sumber daya alamnya. Nah, di sini kekayaan sumber daya alam menjadi penopang kehidupan masyarakat. Jadi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mengindahkan aturan akan menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Jadi sebenarnya kerusakan sumber daya alam ini diakibatkan dari olah manusia itu sendiri atau sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya, indeks keberhasilan pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 4. Ini sama. Untuk indeks di sini sama dengan yang tadi. Untuk yang tadi kan indikator keberhasilannya, di sini indeksnya. Jadi untuk indeks ini terbagi menjadi 4 juga. Pendapatan real meningkat, pendapatan real per kapita meningkat, kesejahteraan penduduk meningkat, dan tingkat pengangguran menurun. Jadi untuk pendapatan nasional real meningkat. Jadi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasional realnya meningkat. Terus untuk pendapatan real per kapita meningkat. Nah, jadi untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dikatakan berhasil jika tingkat pendapatan real per kapita meningkat dari tahun ke tahun. Terus kesejahteraan penduduk meningkat. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diketahui dari pendapatan per kapita, dan yang terakhir tingkat pengangguran menurun. Nah, jika angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja
semakin besar jumlah pengangguran akan berkurang. Jadi maksudnya di sini semakin banyak lowongan atau lapangan pekerjaan, maka semakin menurun juga tingkat pengangguran yang terjadi. Nah, di sini Ibu minta untuk mencatat dulu materi yang ini. Silakan kalian catat dulu. Yang pertama, silakan dicatat dulu ya. Nah, dicatat dulu ya. Apabila sudah mencatat yang ini, akan kembali ke materi selanjutnya lagi. Sudah untuk Sudah. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yang ini. Kalian catat pengertiannya saja. Nanti Ibu akan di sana kan sudah ada dijelaskan untuk yang lainnya. Jadi kalian catat yang ini saja dulu. Sudah dicatat? Sudah. Nah, terus lanjut dengan ini. Silakan dicatat. Silakan dicatat. Sudah, Bu. Sudah. Terus yang ini lagi. Yang lainnya sudah kan? Ini. Sudah? Sudah. Yang lainnya? Sudah juga. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu punya kuis di sini. Jadi Ibu punya 4 box. 1, 2, 3, dan 4. Di sini masing-masing mempunyai pertanyaan. Jadi untuk yang pertama, Nurul Hidayah, kamu milih box nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke, untuk pertanyaannya nomor 3. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Jelaskan pengertian dari pembangunan ekonomi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan pengertiannya. Silakan jelaskan kembali, apakah masih ingat? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Oke, kita cek dulu ya jawabannya untuk pembangunan ekonomi tadi. Nah, di sini untuk pembangunan ekonomi di sini apakah benar jawabannya tadi? Oke, jawabannya tadi benar. Beri aplaus dulu untuk temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih Ibu akan kasih kuis yang sama. Jadi kamu harus memilih. Karena nomor 3 sudah dipilih dari Nurul tadi, jadi kamu harapan yang dapat. Jadi kamu bisa memilih nomor 1, 2, dan 4. Jadi kamu mau milih nomor berapa? 2. Nomor 2, oke. Untuk nomor 2, pertanyaannya
saja upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Tadi sudah Ibu jelaskan apa aja upayanya, masih ingat? Silakan dijawab. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menjawab karena ini sangat gampang banget. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan keterampilan karyawan. 4. Meningkatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Bagaimana temannya? Apakah benar jawaban temannya tadi? Benar, sama ya. Nah, kita lihat jawabannya apakah benar tadi. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, jawabannya benar. Beri A+ dulu untuk temannya. Nah, jadi kalian buka dulu halaman 52, halaman 30. Sudah. Nah, di sana ada soal 1 sampai dengan 15 beserta soal esainya 1 sampai dengan 5. Jadi ini untuk tugas kalian selanjutnya ya. Jangan lupa minggu depan nanti Ibu akan periksa lagi tugasnya apakah sudah dikerjakan. Nah, untuk sebelum mengakhiri ini Ibu mau membacakan kesimpulannya dulu. Jadi di sini, nah untuk kesimpulannya Ibu akan bacakan. Untuk ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Terus untuk tenaga kerja adalah objeknya, yaitu kita sendiri orangnya, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Terus untuk pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita. Nah, jadi di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan terlebih dulu sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya untuk ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Terus untuk tenaga kerja adalah objeknya, yaitu kita sebagai orangnya, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Terus untuk pembangunan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan pendapatan per kapita total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara tersebut. Terus yang terakhir, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Terus pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan Sampai di sini kalian sudah mengerti kan? Nah, jangan lupa ya tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan dan Ibu akan periksa minggu depan lagi. Jadi, sebelum Ibu mengakhiri, kita berdoa dulu sama-sama. Untuk ketua kelas, Ibu minta lagi untuk berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan salah hilap Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.